Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik adalah salah satu budaya atau kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sama seperti di edisi mudik sebelumnya, menurut pantauan tim Nadwah Media House, di H-5 Lebaran ini, volume kendaraan telah mengalami peningkatan, baik itu yang melalui jalur tol maupun yang melalui jalur arteri. Lalu, bagaimana persiapan atau pihak polisian menyiapkan semuanya dalam mengantisipasi gelombang atau lonjakan arus mudik yang datang dari Jakarta dan sekitarnya menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur? Tim Nadwah Media House bersama saya Muhammad Novel Rosyadi akan mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu posko mudik yang berada di wilayah Cirebon, tepatnya di posko mudik Polsek Astana Japura. Ikuti saya, gas! Baik teman-teman semua, saat ini saya sudah berada di depan Pos Pam Kanci Polresta Cirebon. Dan di samping saya sudah ada Kapolsek Astana Japura, Bapak AKP Sakur SE, sekaligus menjadi Kapospam Kanci. Assalamualaikum Pak Sakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak Kapolsek ya. Alhamdulillah. Masih dalam rangka dalam suasana arus mudik ya, sekarang sudah H-5. Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait dengan kondisi arus mudik tahun ini. Bagaimana prediksi Bapak untuk arus mudik tahun ini, Pak? Baik, sebagai informasi dari pimpinan atas ataupun dari pimpinan atas menyampaikan bahwasanya adanya peningkatan dalam para pemudik warga, baik itu yang menggunakan R2 maupun R4, termasuk yang akan pulang kampung. Jadi ada peningkatan volume kendaraan ya Pak ya, untuk tahun ini Pak ya. Kira-kira untuk prediksi Bapak untuk puncak arus mudik sendiri kira-kira terjadi H-min berapa Pak? H-3. H-3 Pak ya, biasanya mengalami kenaikan gitu ya, puncaknya gitu ya Pak ya gitu. Nah, kemudian bagaimana persiapan Pos Pam Kanci ini atau Polsek Astana Japura dalam menyambut arus mudik tahun ini Pak? Kami dari jajaran kepolisian Polresta Cirebon, Pos Pam Kanci pada prinsipnya siap untuk melayani masyarakat dalam hal baik itu para pemudik maupun para pengguna jalan ataupun kendaraan, dengan ada beberapa perkuatan personil untuk ditempatkan di titik-titik yang dianggap rawan ataupun yang dianggap
simpul daripada kemacetan, kita sudah siap untuk diterjunkan dan siap menyambut para pemudik yang akan melintas di wilayah ataupun jalur Kanci. Jalur Kanci. Nah biasanya Pak untuk jalur Kanci wilayah Astana Japura gitu ya, biasanya titik macet itu ada di mana sih Pak biasanya Pak? Biasanya ada di simpul ataupun di persimpangan jalan dari antara yang akan putar balik maupun yang akan memotong daripada arus tersebut. Ada penyeberangan baik dari arah tol yang akan memasuki jalan arteri maupun sebaliknya dari arteri akan memasuk tol. Oh gitu. Nah sesuai dengan prediksi awal bahwa untuk tahun ini ada peningkatan volume kendaraan gitu, baik R4 atau R2 gitu Pak. Mungkin pesan Bapak untuk para pemudik yang akan melintasi wilayah Cirebon, khususnya di Astana Japura ini seperti apa Pak? Khususnya untuk mereka yang mudik menggunakan R2 gitu Pak. Baik, sebagai informasi di jalur wilayah Kanci ini ada dua, baik jalan arteri ataupun jalan pantura ataupun jalan tol. Khususnya untuk para pemudik yang menggunakan jalur arteri, khususnya banyakkan pengemudi roda 2 ataupun roda 4 agar mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian mematuhi daripada petugas yang ada di lapangan, sehingga dengan mematuhi itu tertib di jalan raya maupun demi keselamatan daripada para pengguna jalan yang akan mudik maupun yang ada di jalan-jalan lokal. Gitu ya. Berarti dari Polsek Astana Japura ataupun Pospam Kanci sudah sangat siap sekali Pak ya? Siap menyambut para pemudik ya Pak? Siap sekali untuk menyambut para pemudik maupun nanti sebaliknya siap untuk melayani demi keamanan, ketertiban, kelancaran dari para pengguna yang akan melintas khususnya di Pospam Kanci dan Polresta Cirebon. Pak, terakhir Pak mungkin biasanya untuk arus balik itu Pak, prediksi dari Bapak itu terjadi di H+ berapa biasanya Pak? Kalau arus balik itu dia tidak serentak sehingga tidak seperti arus mudik. Iya. Jadi arus balik itu bisa terpecah dia Pak, gitu ya? jadi tidak mengganggu. Hanya saja masih bisa teratasi ataupun masih bisa dilaksanakan nantinya one way bila mana terjadi lonjakan ataupun luapan daripada para pengguna jalan khususnya roda 4. Oh siap. Jadi buat teman-teman yang mudik menggunakan roda 2 ataupun roda 4 yang melintasi jalur arteri ya dari Cirebon ini, teman-teman bisa istirahat di rest area yang didirikan oleh pihak polisian ataupun pihak swasta yang lain. Intinya ketika merasa capek, lelah, silakan banyak rest area disediakan untuk beristirahat sehingga perjalanan teman-teman semua untuk menuju kampung halaman bisa selamat sampai dengan tujuan. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Rudi. Mas Rudi. Masnya? Suryo. Mas Suryo ya. Mas Rudi dan Mas Suryo dari mana mau ke mana nih? Dari Tangerang mau ke Purworejo. Mau ke Purworejo. Kalau Mas sama mau ke Purworejo juga gitu. Dari Tangerang ke Purworejo biasanya berapa jam nih Mas perjalanan? Kurang lebih 12 jam. 12 jam kalau lancar ya. Dari Tangerang ke Purworejo berapa kali istirahat biasanya? 4 sampai 5 kali lah. 4 sampai 5 kali ya. Dan tidur juga Mas ya. Kalau untuk tidur gitu ya. Gitu. Oke Mas Suryo, kenapa sih memilih menggunakan sepeda motor untuk mudik ke Purworejo? Sensasi jalan Sensasi di jalan gitu ya. seru. Seru gitu. Ketemu teman-teman yang lain gitu ya. Selain itu apa lagi Mas? Ada lagi? Ya, sebenarnya sih irit biaya daripada motor dipaketin kan. Oh, daripada motor dipaketin mending dipakai sendiri gitu ya. Kalau Mas Rudi nih Mas, punya alasan tersendiri ya kenapa milih pakai motor ke Purworejo? Tapi ya lebih ngirit biaya aja. Iya gitu ya. Dibanding naik cara mobil kalau sekarang ya. Hal gitu ya. Iya. Ini mudik cuma berdua. Iya. Ketemu anak istri di rumah ya. Betul. Barangkali mau nyapa dulu istrinya di rumah. Oh. Ya, makanya yang di rumah nungguin sabar itu aja. Oke, siap. Selamat Pak ya gitu. Baik Mas Suryo, Mas Rudi, hati-hati di jalan, semoga sampai ke Purworejo dengan selamat, bisa berkumpul dengan keluarga semuanya gitu ya. Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum. Menggunakan sepeda motor menjadi salah satu alternatif bagi para pemudik untuk sampai ke kampung halamannya. Tak terkecuali dengan Pak Ujang. Kita akan ngobrol bareng dengan Pak Ujang.
Assalamualaikum Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertiga nih Pak Ujang. Iya, Mau kemana Pak Ujang? Kebumen, Kebumen. Dari mana Pak Ujang? Cikampek. Dari Cikampek mau ke Kebumen ya? Iya, betul. Biasanya menempuh waktu berapa jam Pak dari Cikampek menuju Kebumen? Pertama kali ini, Oh, baru pertama kali ini. biasanya pakai bis. Oh, biasa pakai bis. Pak Ujang, kenapa sih tahun ini memilih pakai motor nih Pak Ujang? Coba-coba aja nyobain. Mau nyoba-nyobain. Iya, lagian ongkos sekarang kan tinggi. Oh, Karena ongkos sekarang tinggi, kita mau nyobain pakai motor Pak Ujang gitu ya. Ini rencana mau ke Kebumen ke rumah orang tua atau gimana? Mertua. oh ke rumah mertua. Berarti ke rumah ibu ya, Bu? Iya. Pak Ujang, dari Cikampek menuju ke Kebumen biasanya berapa kali istirahat nih? Kira-kira? Kemungkinan 5 kali, 6 kali lah. Tahun kali Pak. Iya, Berarti sama dedenya juga. iya. Pak Ujang, punya pesan nggak buat teman-teman yang mau mudik nih? Biar mereka tetap selamat di jalan nih Pak Ujang. Tetap jaga stamina dan hati-hati jalan. Jangan rusuh lah intinya mah. Yang penting selamat sampai tujuan gitu aja. Pak Ujang, baik, terima kasih Ibu, terima kasih Ade, terima kasih ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan kembali lagi. Hati-hati ya Pak. Oke. Itu salah satu cerita dari Pak Ujang yang baru tahun ini mudik menggunakan sepeda motor bersama keluarganya. Monggo, mudah-mudahan Pak Ujang beserta para pemudik yang lainnya selamat sampai kampung halamannya dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Demikian liputan tim Nadwah Media House dalam program Nadwah Voice Spesial Ramadan. Saya mewakili tim Nadwah Media House juga teman-teman santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang telah ikut andil membantu mengamankan perpulangan santri sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan keadaan selamat. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian yang telah mengamankan, mensukseskan arus mudik tahun 2024 sehingga para pemudik bisa selamat dan kembali ke kampung halaman dengan keadaan selamat. Saya Muhammad Noval Rosyadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.